Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 10 bab 7. Adapun judul materinya yaitu tentang wawasan Nusantara. Baik, seperti biasa bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun pembahasannya yang pertama yaitu tentang pengertian wawasan Nusantara itu seperti apa. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu hakikat wawasan Nusantara. Dan yang ketiga pembahasannya itu tentang asas wawasan Nusantara. Nah, itu beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam video hari ini. Langsung saja yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Menurut Profesor Juan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Lalu yang selanjutnya, menurut GBHN 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan alam dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, menurut kelompok kerja Lemhamnas, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Lalu, berdasarkan beberapa pendapat tersebut, jadi pengertian wawasan Nusantara berdasarkan beberapa pendapat, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya dan lingkungannya ya. Jadi cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Baik, yang selanjutnya pembahasannya itu tentang hakikat wawasan Nusantara. Apa hakikat wawasan Nusantara? Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara, yaitu demi kepentingan nasional ya. Yang selanjutnya, hal tersebut ya berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa ya, dan negara Indonesia. Lalu dengan demikian juga bahwa produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa ya. Lalu dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya ya. Seperti kepentingan apa? Yaitu kepentingan daerah, lalu juga kepentingan golongan masing-masing, dan juga perorangan. Nah, itu hakikat dari wawasan Nusantara ya. Jadi dengan adanya hakikat wawasan Nusantara,
produk yang dihasilkan oleh negara harus dalam lingkup demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tidak berdasarkan perorangan atau golongan kepentingan daerah. Yang ketiga adalah asas wawasan Nusantara. Yang pertama, kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup, padahal tujuan kepentingan sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Jadi kepentingan yang sama itu maksudnya tercapainya kesejahteraan, dan apa selain kesejahteraan, yaitu rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena sebelumnya itu pada masa penjajahan kita melawan penjajah secara fisik. Yang kedua adalah keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dan dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Atau dengan kata lain, adil itu bisa dikatakan sebagai seimbang, tidak berat sebelah, jangan memihak kepada siapapun, tapi harus balance atau seimbang. Nah, itu jadi keadilan tersebut harus sesuai pembagian hasilnya itu dengan adil, jerih payah gitu ya, dan kegiatan baik perorangan ataupun kegiatan golongan ataupun kelompok maupun daerah. Yang ketiga adalah kejujuran, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Nah, demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan, yaitu dengan sifat kejujuran, ya. Di mana kejujuran tersebut itu yaitu keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Yang keempat adalah solidaritas. Solidaritas itu diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya dari masing-masing. Nah, itu yang dimaksud dengan solidaritas. Jadi solidaritas itu diperlukan kerjasama, itu ya, kerjasama. Yang selanjutnya adalah kerjasama, adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik lagi, ya. Makanya diperlukan sebuah kerjasama supaya sesuatu itu bisa mudah dicapai. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo, yaitu pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan, ya. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Ya, jadi itu ada beberapa asas wawasan Nusantara. Sekali lagi, yang pertama, asas wawasan Nusantara itu adalah kepentingan yang sama. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga adalah kejujuran. Dan yang keempat, solidaritas. Yang kelima adalah kerjasama. Dan keenam adalah kesetiaan. Nah, yang paling penting dari asas wawasan Nusantara ini kita sama-sama terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan tercapai. Sekian
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.